Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Nur Hasanah dari Prodi PGMI Ekstensi semester 8. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mata pelajaran SKI kelas 4 guna memenuhi tugas UAS pembelajaran SKI SDMI. Di sini saya akan menyampaikan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4, yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata Isra Mi'raj. Bagi umat Islam, hampir setiap tahun merayakan Isra Mi'raj. Nah, mungkin di sini ada yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Nah, jadi Isra adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha, atau yang biasa disebut dengan langit ke-7. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya Isra Mi'raj adalah perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, kapan sih peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, atau bertepatan dengan tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi. Peristiwa Isra Mi'raj ini dijelaskan di Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 1. Kemudian, kenapa sih Nabi Muhammad SAW di-Isra Mi'rajkan? Jadi, latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah ketika terjadinya wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Hal ini membuat Nabi Muhammad SAW merasa sangat sedih karena pada 1 tahun tersebut beliau ditinggal oleh 2 orang yang merupakan pembela dan penyokong dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah ini dinamakan dengan Ammul Husni, yang artinya tahun kesedihan. Wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah membuat orang Quraisy semakin gencar mengancam dan menindas Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad SAW, yang pada malam itu Nabi Muhammad sedang merenung di serambi Masjidil Haram. Malaikat Jibril mendekati dan mengajak Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan jauh dengan mengendarai atau menaiki buraq. Setelah itu, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengendarai buraq yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Buraq itu apa sih? Buraq adalah sesosok makhluk tunggangan yang membawa Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, dalam perjalanannya menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Muhammad SAW berhenti sejenak
dan melaksanakan sholat 2 rakaat di Madinah. Malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa di tempat inilah kelak Nabi Muhammad SAW berhijrah. Yang ketiga, setelah melanjutkan perjalanan, Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW turun untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Bukit Tursina, yang mana tempat ini merupakan tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk ketiga kalinya, Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW berhenti untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat lagi di Baitul Lahm, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Setelah tadi perjalanan Isra, sekarang yaitu perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau yang disebut dengan langit ke-7. Yang pertama, setelah melalui perjalanan dari langit pertama hingga langit ke-7, Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan perjalanan tanpa ditemani oleh Malaikat Jibril. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat fardu yang berjumlah 5 waktu sehari semalam, yang mana awalnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melaksanakan sholat, perintah sholat dari Allah itu 50 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata bahwasanya umatmu tidak mampu. Setelah itu Nabi Muhammad naik lagi bertemu dengan Allah agar diringankan perintah sholatnya, yaitu menjadi 10 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dapat perintah lagi oleh Nabi Musa alaihissalam bahwasanya umatnya belum bisa atau belum mampu kalau melaksanakan sholat 10 rakaat. Setelah itu akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, ada peristiwa penting apa saja dalam Isra Mi'raj tersebut? Yang pertama, Nabi diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri, kemudian tersambung kembali, dipotong lagi dan tersambung lagi. Begitu seterusnya. Inilah gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan jin ifrit. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW melihat orang yang tak henti-henti menuai hasil tanamannya sebagai gambaran bagi orang-orang yang berjuang dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW melihat orang yang perutnya sangat besar sehingga sukar untuk berjalan, duduk, dan berdiri. Ini sebagai gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka memakan riba. Terus selanjutnya Nabi Muhammad SAW melihat kuburan yang baunya harum sekali. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa itu merupakan kuburan Siti Masyittah beserta keluarganya yang wafat dengan disiksa dan dimasukkan dalam bejana yang berisi air panas oleh Raja Fir'aun karena tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka.
Wajah mereka sangat menakutkan, tidak ada senyuman di wajahnya. Wajah mereka tidak memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikit pun. Dan bagaimana tanggapan penduduk Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj? Setelah Nabi melakukan peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana tanggapan penduduk Mekah terhadap Nabi? Jadi setelah peristiwa Isra Mi'raj yang dialaminya, Nabi Muhammad SAW segera menyampaikan perintah sholat kepada umatnya. Akan tetapi orang-orang Quraisy sebagian besar tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Mereka menganggap Nabi Muhammad SAW telah berbohong. Akan tetapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq membenarkan dan mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sahabat Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq atau yang membenarkan. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj ini, hikmah dari peristiwanya yaitu yang pertama, pentingnya ibadah sholat. Yaitu bagi umat Islam kita diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang kedua, membuktikan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dakwah perlu pendukung, tidak bisa sendiri. Dan yang keempat, membersihkan jiwa dan raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi SKI kelas 4 tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sekian dan terima kasih.